Setelah menerima lembaran rancangan peraturan daerah atau Ranperda APBD tahun anggaran 2024 dari PJ Wali Kota Malang beberapa waktu lalu, Senin 20 November 2023, DPRD Kota Malang menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda APBD tahun anggaran 2024. Rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda APBD tahun anggaran 2024 berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang. Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Malang Imade Riandiana Kartika dan diikuti oleh seluruh pimpinan dari anggota DPRD Kota Malang, PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, Sekretariat Daerah Kota Malang, Kepala OPD dan Direktur Perusahaan Umum Daerah Kota Malang. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan untuk kita semua. Merdeka! Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, marilah kita awali rapat paripurna ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Doa selesai, terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, menurut daftar hadir yang telah ditandatangani oleh anggota Dewan, dari 45 orang telah hadir 34 orang. Dengan demikian, rapat paripurna DPRD Kota Malang sah untuk dilaksanakan sesuai peraturan DPRD nomor 1 tahun 2020. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Om Rawi Namastu Namo Sidang. Rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda APBD tahun anggaran 2024 pada hari ini Senin tanggal 20 November tahun 2023 tepat pukul 13.49 waktu Indonesia Barat. Secara resmi saya nyatakan dibuka untuk umum. Yang saya hormati Saudara PJ Wali Kota Malang yang sebelum hadir di sini tadi kita ada rapat kecil pimpinan dan Pak Wali dan Pak Sekda terkait dengan tanggal 30 November. Semoga apa yang diinginkan oleh seluruh anggota dan OPD pada saat penetapan Ranperda kita bisa terlaksana dengan baik. Dan setelah penetapannya yang terpenting tadi yang kita bahas, kalau disesuaikan waktunya. Intinya adalah bagaimana pandangan umum fraksi kita sampai semua dan menjadi catatan pada OPD untuk pembahasan di hearing tadi. Kita harapkan bahwa 3 pintu belanja APBD dari usulan OPD Musrem. Dalam paripurna tersebut, pimpinan rapat kemudian memberikan waktu kepada para keenam fraksi untuk menyampaikan pandangan umumnya terhadap Ranperda APBD tahun anggaran 2024. Secara berturut-turut akan saya persilakan dulu bicara masing-masing fraksi. Pertama adalah dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia. Dari pandangan umum fraksi yang dimulai dari PDI Perjuangan, fraksi PDI Perjuangan menyampaikan 31 saran dan pertanyaan. Yang paling mendasar disoroti oleh PDI Perjuangan yakni terkait dengan gaji TPOK yang dinilai masih belum sesuai UMK di Kota Malang. Selain itu, fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti angka putus sekolah di Kota Malang yang masih cenderung tinggi. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Merdeka. Yang terhormat, pimpinan rapat paripurna, Ketua Wakil Ketua serta seluruh anggota DPRD Kota Malang. Yang kami hormati Pejabat Wali Kota Malang, yang kami hormati seluruh jajaran Forkompinda Kota Malang, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Malang, yang kami hormati para staf ahli dan asisten, Kepala Perangkat Daerah dan Direktur Perusahaan Daerah di lingkungan pemerintah Kota Malang, serta para pimpinan partai politik, pimpinan perguruan tinggi, rekan-rekan media,
para undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Di sisi yang lain, berkaitan dengan tingkat kemiskinan di Kota Malang juga harus dipikirkan secara prudent, holistik, dan komprehensif penanganannya. Sebab data menunjukkan dalam 4 tahun angka kemiskinan stabil dan menunjukkan kenaikan dalam 2 tahun terakhir, yaitu 9,78 di tahun 2020 dan 10,14 di tahun 2021. Data BPS tahun 2022. Angka kemiskinan pada tahun 2022 berada di angka 4,37% dengan 338.560, sehingga ini menjadi permasalahan serius bagi kesadaran masyarakat Kota Malang, termasuk tingkat keparahan kemiskinan yang masih termasuk tinggi dari 0,22 pada tahun 2021 dan meningkat 0,34 pada tahun 2022. Bahkan tahun ini angka kemiskinan kita berada di angka 4,26%. Sehingga butuh tindak lanjut kebijakan yang multisektoral dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Malang. Berikutnya, permasalahan angka putus sekolah yang tergolong masih tinggi pada tahun 2023, terutama pelajar usia 16 tahun sebesar 40.000 pelajar, sehingga dibutuhkan langkah kolektif Dinas Pendidikan dengan pihak RT RW untuk melakukan pendataan ulang secara valid. Berikutnya yang tidak kalah penting juga adalah masalah ruang terbuka hijau. Kota Malang yang perlu ditingkatkan menjadi 30%, mengingat saat ini masih berada di angka 18% dari luas wilayah Kota Malang. Yang terakhir adalah fraksi PDI Perjuangan mengusulkan kembali keberkaitan dengan gaji TPOK, tenaga pendukung operasional kegiatan, dinaikkan sebesar UMK di Kota Malang menjadi 3.200.000, sebab keberadaan TPOK sangat penting jika mendukung pelaksanaan suatu program dan kegiatan pada wilayah operasional karena merupakan penggerak sektor pendukung operasional suatu kegiatan, dan program telah ditetapkan sebelumnya demi mencapai tujuan yang akan dicapai oleh suatu instansi atau organisasi. Penutup, saudara pimpinan dan hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati, demikian pandangan umum fraksi PDI Perjuangan terhadap rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Malang tahun anggaran 2024. Semoga masukan, kritik, dan saran rekomendasi ini menjadi salah satu bahan acuan pembangunan Kota Malang yang berkelanjutan dan berkeadilan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Malang periode 2019-2024, Ketua Eko Hedianto ditandatangani. Terima kasih Mas Agus Marenta. Selanjutnya dari fraksi Kebangkitan Bangsa, kembali dari Dapil Kedung Kandang, rupanya PDI sama PKB jadian yang dari Kedung Kandang yang ditampilkan kepada Saudara Gus Wahid. Waktu dipersilakan. Yang terhormat Pejabat Wali Kota Malang, yang terhormat Ketua Saudara Sekretaris Daerah Kota Malang, yang terhormat para staf ahli. Fraksi PKB yang menyampaikan 16 saran dan pertanyaan, dan fraksi PKS yang menyampaikan 17 pertanyaan. Kedua fraksi ini menyoroti netralitas ASN di tahun politik 2024 mendatang. Ketika ada perangkat daerah yang nampak condong ke salah satu partai, di mana hal tersebut bisa dilihat dipantau dari berbagai sudut, di mana hal tersebut bisa dilihat dipantau di berbagai sudut. Untuk kami minta agar kita semua berada pada garda terdepan di dalam menjaga kondusivitas. Kedua partai ini meminta para ASN di Kota Malang agar bersikap netral dalam pemilu dengan tidak mendukung salah satu pasangan calon. Dan juga di kemenangan yaitu Kota Malang Boys Ilax, menggantikan partai dahulu yaitu Malang Khusus Suara Bermartabat. Kami minta penafsiran kata boys tidak ditujukan pada sesuatu yang salah. Misalnya terbiasa memakai busana muslimah, jangan diminta ketika hari tertentu harus memakai kaos, celana jin, dan berkacamata hitam agar bisa disebut boys. Ya, apalagi kalau hal ini diterapkan pada pendidik, tentu akan memberikan efek psikologis yang kurang tepat bagi peserta didik. Mari kita artikan boys ilax pada sesuatu yang lebih baik dengan tidak merubah esensi baik sekali, indah sekali, kreatif sekali, dan sebagainya.
namun tetap dalam koridor pemanfaatan produk lokal khususnya UMKM. Mohon tanggapan. Tidak lupa kami menyampaikan permohonan maaf apabila di dalam pemandangan umum ada sesuatu yang kurang baik dari sisi materi pembahasan maupun dari sisi bahasa. Terima kasih atas segala perhatian hadirin rapat paripurna Dewan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, Ketua Ahmad Farid Sulaiman MPD, ditandatangani berstempel basah. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gus Wahid, caleg nomor 3. Dan nomor 3 pasti menjadi pemenang. Selanjutnya dari fraksi PKS, Saudara Ahmad Fuad Rahman, SDMM, waktu dipersilakan. Pemimpin haruslah bijaksana, jadi panutan berhasiat dan bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Terhadap Ranperda Kota Malang tentang APBD tahun mengawali penyampaian pandangan umum fraksi kali ini, maka izinkan kami dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan terima kasih. Yang pertama kepada Bapak PJ Wali Kota Malang yang telah menyampaikan sambutan dalam menghantar rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2024 pada hari Senin tanggal 9 November 2023. Yang kedua, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pimpinan rapat paripurna DPRD yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan umum fraksi kami. Setelah melalui proses dan pembahasan panjang mengenai KUA PPAS tahun 2024, saat ini kita telah sampai pada pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun 2024 yang merupakan lanjutan pembahasan tentang kebijakan anggaran di tahun 2024. Anggaran APBD ini mempunyai peran yang sangat-sangat strategis. Indeks kemiskinan Kota Malang menurut data terakhir pada tahun 2023 adalah sebesar 4,26%. dengan indeks kedalaman kemiskinan sebesar 0,76% berdasarkan BPJS bulan Maret 2023. Hal ini masih cukup jauh jika dibandingkan dari target Kota Malang dalam RPJMD di tahun 2023 yaitu 3,768%. Mohon penjelasan mengenai program dan strategi pemerintah Kota Malang yang berkaitan dalam upaya penentasan kemiskinan sesuai dengan indeks kinerja utama pemerintah Kota Malang di tahun 2024. 7. Indeks tingkat pengangguran terbuka di Kota Malang berdasarkan data terakhir pada tahun 2023 masih cukup tinggi, mencapai sebesar 7,66%. Mohon penjelasan mengenai program dan proyeksi anggaran yang akan dilaksanakan pemerintah Kota Malang di tahun 2024 dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Kota Malang. Bahkan terdapat beberapa titik baru genangan air. Dalam hal ini mohon penjelasan blok culvert yang posisinya lebih tinggi daripada jalan. Terima kasih Pak Buat. Selanjutnya dari fraksi Gerindra kepada Gus Rendy Daud Umaraning Al-Islam. Untuk fraksi Gerindra yang menyampaikan 7 saran dan pernyataan, meminta kepada pemerintah Kota Malang untuk transparansi dalam pengelolaan anggaran melalui APD, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pada Pasal 3. Sebesar 20% dari APBD sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 44 Ayat 1. Mohon agar dijelaskan. 2. Sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan pemerintah daerah diharuskan mengalokasikan anggaran kesehatan
minimal 10% dari BPD di luar gaji, mohon agar dijelaskan. 3. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, di mana pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan atau transfer kepada daerah dan desa sebagai berikut sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan indeks kepada daerah dan atau desa, mohon dijelaskan. Efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, mohon agar dijelaskan. 7. Dengan adanya sistem perekonomian global yang tidak menentu, apalagi sekarang nilai tukar rupiah terhadap dolar sangat merosot tajam, kemungkinan akan terjadi krisis. Untuk itu, dalam mengantisipasi, apa langkah-langkah pemerintah Kota Malang dalam mengantisipasi hal tersebut? Mohon dijelaskan. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Demikianlah pandangan umum fraksi Gerindra DPD Kota Malang terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya serta kami mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam 20 November 2023, fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPD Kota Malang, Wakil Ketua Dali Teresiawati, ditandatangani Abstengkel Basah. Terima kasih kepada Gus Renzi. Selanjutnya dari fraksi Golkar, dari Sukun juga, Saudara DRS Haji Rahman Nurmala. Dipersilakan. Perda Kota Malang tentang APBD Kota Malang tahun anggaran 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Pantun pembuka. Air pria tanda tak dalam. Fraksi Golkar dan Fraksi Damai Demokrasi Indonesia yang masing-masing menyampaikan 12 dan 13 pertanyaan, meminta penjelasan pemerintah Kota Malang terkait turunnya APBD tahun 2024. Apakah akan berpengaruh pada berbagai sektor di Kota Malang, mulai dari pendidikan, kesehatan, PUPR PKP, Satpol PP, dan Dinas Sosial dikhawatirkan akan terjadi penurunan pelayanan. Untuk itu, fraksi Golkar dan fraksi Damai Demokrasi Indonesia meminta pemerintah Kota Malang untuk melakukan kajian terkait hal tersebut. Dengan agenda penyampaian Perda Kota Malang hari Kamis 9 November 2023 serta memperhatikan hasil rapat fraksi Partai Golkar, maka kami fraksi Golkar DPD Kota Malang menyampaikan beberapa pandangan sebagai berikut. 1. Selama 4 tahun berjalan, sejumlah rapot indikator kinerja makro dengan nilai raih yang memuaskan berhasil diraih Kota Malang, terutama selama proses pembangunan di tahun 2022. Kami belum mengakses review yang 2023. Kami mencermati yang kedua, antara lain pertumbuhan mencapai 6,32%, penurunan angka kemiskinan menjadi 4,37%, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 7,66%, dan indeks pembangunan manusia meningkat sebesar 82,71%, serta Gini rasio Malang menjadi 0,421. Fraksi Partai Golkar mempertanyakan sejauh mana optimisme dan langkah strategi Kota Malang dalam mempertahankan capaian indikator kinerja makro tersebut, utamanya tentunya di tahun 2024. Dengan diatur dalam pasal 5 huruf N angka 5 PP 94/2021 tentang disiplin pegawai negeri, maka ada larangan-larangan yang perlu diperhatikan. Ketika larangan itu ditabrak, maka sanksi sudah menanti. Tetap diatur di PP 94/2021, khususnya pasal 14 huruf 1 angka 3, dikenakan hukuman disiplin berat. Antara lain, penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, diberhentikan dari jabatan dan diturunkan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, dan yang terakhir, ini psikoterapi, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Pada kali itu melengkapi apa yang disampaikan teman-teman dari fraksi yang menjadi perhatian kita semua,
netralitas itu tentu saja menjadi hal yang sangat urgent untuk bisa kita lakukan bersama, khususnya saudara-saudara kami yang ada di lingkungan ASN. Demikian teman-teman fraksi Partai Golkar DPD DPRD Kota Malang yang dapat disampaikan terhadap Raperda Kota Malang tahun anggaran APBD tahun 2024. Semoga kerja kita semua bisa bermanfaat bagi masyarakat Kota Malang menuju Kota Malang yang lebih baik dan senantiasa mendapatkan lindungan Allah SWT. Kabul. Merdeka. Kota Malang. Selanjutnya, fraksi Damai Demokrasi Indonesia kepada Saudara Gagah Suryo Pamukti, waktu dipersilakan. Kedua, penjelasan Wali Kota terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun 2024. Ketiga, hasil rapat fraksi Damai Demokrasi Indonesia DPD Kota Malang. Maka fraksi Damai Demokrasi Indonesia DPD Kota Malang dalam kesempatan ini menyampaikan pandangan umum sebagai berikut. Saya langsung ke nomor 4. 1, 2, 3 terbaca. Fraksi Damai Demokrasi Indonesia DPD Kota Malang memandang masih lemahnya kinerja inspektorat dan lemahnya pengawasan melekat terhadap kinerja aparatur sipil negara harus diperkuat sebagaimana diamanatkan dalam pasal 47, 48, 49 Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta pasal 16, 17, dan 14 Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. Fraksi Damai Demokrasi Indonesia DPD Kota Malang mendorong pemerintah Kota Malang agar melakukan pemetaan terhadap potensi bencana alam yang sering terjadi yang seiring dengan masuknya musim cuaca ekstrim yang biasanya terjadi di akhir tahun. Berbagai pengalaman seperti longsor, pohon tumbang harus segera dilakukan pemetaan sehingga tidak menimbulkan korban luka maupun korban jiwa. Kemudian yang ke-12, fraksi Damai Demokrasi Indonesia DPD Kota Malang memandang meskipun terdapat penurunan anggaran pada tahun 2024, program UHC yang sudah berjalan agar bisa dirasakan oleh masyarakat secara maksimal. Terkait hal ini kami juga mohon penjelasannya. Yang terakhir ya, fraksi Damai Demokrasi Indonesia DPD Kota Malang memandang sektor pariwisata di Kota Malang harus terus ditingkatkan pada tahun 2024. Hal ini dikarenakan potensi wisata di Kota Malang cukup besar. Akan tetapi, hal ini belum diimbangi secara maksimal dengan berbagai program yang menarik, baik wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Terkait hal ini, kami juga mohon penjelasan. Kira-kira itu, demikian pandangan umum fraksi kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan pandangan umum fraksinya. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya semua fraksi menyampaikan pandangan umum, maka selesailah rangkaian rapat paripurna ini. Kita tunggu hari Rabu tanggal 22 November besok. Sementara, usai penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD tahun anggaran 2024, DPRD Kota Malang akan kembali menjadwalkan paripurna dengan agenda jawaban PJ Wali Kota Malang yang akan dilaksanakan pada Rabu 22 November 2023 mendatang dengan agenda jawaban Wali Kota Malang atas pandangan umum fraksi. Rapat paripurna ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Terima kasih, sudah selesai. Akhirnya dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda APBD tahun anggaran 2024 pada hari ini Senin tanggal 20 November tahun 2023 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan untuk kita semua. Salam Merdeka. Jokowi ke Jokowi. Ya, nanti kita akan sampaikan pertimbangan dari kami, kira-kira alasan apa, kemudian tadi kita pertanyakan nanti sebagai strategi di tahun 2024 untuk bisa menutupi terkait dengan beberapa anggaran prioritas, apakah ada inovasi atau sekedar yang lain, nanti kita akan sampaikan pada saat jabatan tapi jelas kita sudah ada kajian. Dari hasil kajian itu apa sih Pak penyebab terkait dengan implementasinya dari undang-undang AKP? Kemudian soal permintaan ASN netral Pak? Udah jelas ya, di depan udah jelas ya. Itu saya itu kemudian di IG juga sudah jelas untuk terkait dengan netralitas, termasuk sanksi-sanksinya, termasuk larang-larangannya sudah. Kemudian juga udah saya minta share di semua media sosial, termasuk juga di IG, termasuk juga di status semua ASN yang ada itu. Saya perintahkan semua kepala OPD untuk lakukan dan berada ikrar, kemudian sudah ada partai integritas untuk netral, sudah ada semua. Itu kita ingatkan. Sikramnya itu sudah ada. Nanti kita ingatkan. Ya, itu bagian dari upaya. Ya, untuk ada beberapa, karena nanti saya minta dari beberapa OPD ada beberapa hal yang untuk menutupi hal tersebut. Karena memang untuk PAD tahun 2024 dengan adanya diberlakukannya undang-undang APT itu nanti kita akan menyelesaikan, tetapi saya optimis 2025 besok kita akan kembali. Tadi sempat ada kenaikan ya ada beberapa. Ya itu kan juga salah satu strategi kita nanti untuk karena ada beberapa pengurangan bisa kontribusi berdasarkan undang-undang tersebut, maka nanti ada beberapa yang lain tetap bisa imbang. Ya cukup ya. Ya jadi begini ya, itu kan sebenarnya berdasarkan peraturan PDRB kita yang belum bisa diterapkan ya dari Perda, sehingga muncullah surat untuk dari Kemenkyu bahwa PAT kita, belanja kita itu akan berkurang 400 miliar. Nah ini teman-teman mempertanyakan, itu seandainya nanti pertengahan tahun aturannya muncul atau di awal tahun Februari Maret itu muncul, bagaimana cara padahal PAK kita masih di bulan Agustus September, sehingga dibutuhkan sebenarnya terobosan di sini bagaimana, karena janjinya Kemenkyu itu di awal tahun baru bisa dilaksanakan, di sekarang tidak bisa, sehingga kita harapkan sih sebenarnya, tapi Pemkot Kota Malang tidak berani menganggarkan itu karena landasan hukumnya tidak ada untuk PAD-nya, sehingga teman-teman minta terutama dari Komisi B dan Badan Anggaran nanti agar semua ini betul-betul dikaji yang mendalam, karena kaitannya 400 miliar seandainya itu dianggarkan dan direncanakan untuk belanja yang dibutuhkan oleh masyarakat ya itu sangat besar nilainya, terutama di awal-awal tahun anggaran. Jadi lebih kepada kita ingin jangan sampai nanti justru di PAK baru muncul pendapatan ini sehingga serapannya tidak banyak dan akan silpa. Kita masih traumatik dengan silpa, itu saja sebenarnya. Tapi nanti di jawaban wali kota dan di hearing saya rasa itu akan terjawab semua. Ya. Jadi sebelumnya nama peraturannya apa sih Pak yang ditunggu yang mau diberlakukan itu? Ada nomenklatur terkait dengan pajak yang boleh ditarik, boleh tidak. Sekarang ini untuk kos-kosan sudah tidak boleh Bapenda menarik. Pajak kos-kosan sudah tidak boleh di tahun depan. Tahun ini masih boleh sampai Desember ini. Nanti pajak kos-kosan sudah dihapus. Nah, otomatis ini kan pajak kos-kosan yang selama ini sudah dihitung oleh Bapenda. Berapa angkanya? Saya lupa angka pastinya, itu kan menurunkan potensi. Begitupun untuk pajak-pajak, baik BPHTB maupun pajak-pajak tontonan dan pajak ini itu bagian dari Undang-Undang Omnibus Law yang agar investor bisa masuk untuk berinvestasi, tidak dibebani oleh pajak. Nah, aturan-aturan inilah nanti, monggo ayo sama-sama kita cari nanti mana yang boleh, mana yang tidak ditarik oleh daerah
supaya tidak ada raja kecil di masing-masing wilayah. Sehingga semangatnya adalah bagaimana investor bisa bagus di Kota Malang untuk menanamkan investasinya, tentu saja dengan investor banyak, otomatis penyerapan tenaga kerjanya juga banyak, perekonomiannya juga banyak. Lebih banyak kepada bagaimana itu berimpact langsung kepada masyarakat. Simon Alfredo melaporkan.